seorang narasumber, yaitu teman saya di bidang aviasi yang notabene bekerja sekarang sebagai pramugari. Ada Olivia Shirley, bisa diperkenalkan secara dulu pendidikannya di mana dan lain sebagainya terlebih dahulu. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Olivia Shirley. Umurnya 23 tahun. Apa lagi? Dulu SMA-nya di... Oh ya, SMA-nya di SMA Katolik Diponegoro Blitar. Terus, abis lulus SMA, sempat ngambil kursus sekolah di bulan langsung join di Lion Air. Sampai sekarang. Sepertinya banyak yang melihat dari followers Anda. Oke, lanjut. Kan dari SMA nih, SMA dulu ambil jurusan apa, IPA atau IPS? IPS. Terus alasannya masuk ke dunia pramugari karena apa dulu bayangan waktu SMA? Sebenarnya dari dulu nggak niat ya mau masuk penerbangan dan nggak tahu pramugari, nggak ada bayangan sama sekali. Terus mikir karena pengen cepet kerja, gimana caranya ngebantu orang tua tanpa ngebeban dia terlalu lama gitu loh. Jadi nggak mau kuliah. Kalau kuliah kan mikirnya aku 4 tahun harus belajar dulu, terus ngebebanin mama papa gitu kan. Jadi akhirnya memutuskan buat ya udahlah jadi pramugari aja gitu. Terus ada ketika mau masuk Avian Nusantara yang posisi di Surabaya, itu ada requirement khusus nggak untuk jadi seorang pramugari, jadi kursus di sana itu? Ada syarat-syarat tertentu atau kayak gimana? Syarat khususnya buat masuk sekolah pramugari itu nggak ada ya. Waktu itu aku cuman di tes ini buat tinggi sama berat badan aja gitu. Jadi nggak ada syarat khusus sih. Maksudnya nggak ada syarat yang kayak kamu harus bahasa Inggrisnya segini, kamu tingginya segini, nggak ya. Tingginya itu dilihat itu nggak pendek-pendek banget gitu dan badannya proporsional. Udah gitu aja sih. Ada tes atau kayak gimana? Nggak ada? Nggak ada tes khusus waktu itu. Jadi waktu itu setiap tahun tuh di SMA di Ponegoro ada expo kan. Nah kebetulan ada Avia Nusantara ini. Nah terus abis itu kakak kelas aku ada yang udah gabung tahun lalu di Avia Nusantara. Jadi aku diajakin gitu. Terus ya udah cuman di tes tinggi. Kebetulan aku nggak pendek-pendek banget lah ya. Terus nggak terlalu gendut-gendut banget. Saya kira bisa masuk. Oke. Terus kalau di sekolah pramugari sendiri itu kurang lebih materi yang diajarkan itu kayak gimana, bisa agak dijabarkan nggak? Oh kayak gini dan lain sebagainya. Diajarinnya sih nggak terlalu spesifik karena nanti setelah kita masuk kursus pramugari ini, nanti setelah kalau kita mau join di suatu maskapai nanti bakal menerima pelajaran yang beda-beda karena di setiap maskapai itu prosedurnya beda-beda. Jadi kayak mau masuk Citylink, Lion Air, Sriwijaya Air atau Garuda Indonesia, prosedurnya beda-beda gitu. Jadi waktu itu kalau di setiap sekolah pramugari sih diajarinnya cuma standar aja. Jadi kayak attitude, terus diajarin makeup, diajarin kayak tentang penerbangan itu, tapi cuman yang secara umumnya aja. Jadi kayak diajarin nama bandaranya apa, terus tempat parkir pesawat itu namanya apa sih, kayak gitu-gitu. Terus fase-fase penerbangan gimana sih gitu. Cuman untuk yang spesifiknya nanti diajarin di maskapai waktu kita join di maskapai itu gitu. Oke. Terus selama berapa lama tadi? Setahun? Setahun atau berapa bulan? Ya setahun. Untuk tahun. Terus akhirnya join ke Lion Air. Itu susah Ya, nggak? Menurut seorang Olivia, susah nggak untuk join ke maskapai Lion Air itu sendiri? aku udah 4 kali coba sih daftar waktu itu karena masalahnya di berat badan.
Jadi gagalnya itu udah di berat badan. Karena aku dulu gendut banget. Berat badan. Jadi pertama tuh dulu aku udah pernah daftar di Citylink. Gagal juga. Terus di lain udah pernah daftar juga. Gagal. Karena berat badan. Di Sriwijaya waktu itu gagal di perform test. Waktu itu tangan aku apa ya nggak imbang gitu katanya. Terus habis itu yang keempat kali ini daftar di Lion Air baru keterima. Oke. Terus bisa di-sharing ketika sudah masuk ke dunia penerbangan yang notabene pramugari, itu ada obstacle-nya atau kayak gimana yang telah dihadapi atau enjoy-enjoy aja? Kurang lebihnya kayak gimana? Plus minus ya, Bud. Enaknya banyak, nggak enaknya ya adalah beberapa gitu. Oke. Enaknya maksudnya kita bisa berkunjung di tempat-tempat yang kita tuh belum pernah ke sana dan itu gratis ya kan. Kita bertugas terus kita stay di sana semalam atau beberapa hari kita bisa jalan-jalan. Itu kan gratis gitu kan. Itu enaknya, poin plusnya. Terus gajinya juga lumayan gitu. Terus minusnya ya ngerti lah apa tuh namanya jadi seorang pramugari apa tuh namanya kalau misal resikonya gede juga gitu. Jadi ya ya kita nggak ada yang tahu gitu nanti di atas tuh gimana gimana gitu. Itu sih. Terus pulang cuti nggak bisa sembarangan ambil cuti. Jadi hari raya besar gitu kita nggak bisa ambil cuti. Jadi untuk Natal atau Lebaran gitu kita nggak bisa ambil cuti. Di luar hari-hari besar itu baru kita bisa ambil gitu. Jadi jarang ketemu keluarga. Oke, ada batasan umur nggak untuk jadi pramugari ini? Ada batasan umur untuk jadi seorang pramugari? Halo, 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 halo. Ya, halo. Ada batasan umur untuk jadi pramugari nggak? Batasan umur di Lion Air sih nggak membatasi, nggak ada batasan ya, Bud ya. Karena di Lion Air juga nggak ada pegawai tetap, jadi pegawai kontrak semua. Jadi selama senior-senior aku itu, jadi selama mereka dilihat itu proporsional, badannya masih bagus gitu, masih bisa kerja juga. Aku yang udah tua, umur 30-an ke atas juga masih ada kok. Oke. Terus kalau boleh tahu, liburnya, jatah liburnya dari 1 tahun itu berapa hari? Eh, jadi maksimal kerja itu kita 7 hari. Mhm. Itu kita dikasih 1 hari libur kalau di Lion Air ya. Dikasih 1 hari libur. Tapi nggak tentu juga, Bud. Biasanya 4 hari itu 4 hari kerja, 1 hari libur, 5 hari kerja terus apa ngikutin schedule aja. Tapi pokoknya kita maksimal bekerja itu dalam 7 hari. Oke. Terus ini lebih ke arah konklusi. Jadi seorang Olivia Shirley yang notabene juga sebenarnya juga tidak melirik ke dunia aviasi, akhirnya terjerumus ke dunia aviasi dan menikmatinya sampai sekarang. Ada tips-tips dan apa namanya saran-saran buat anak-anak SMA yang mau masuk ke pramugarian itu harus kayak gimana, cocoknya untuk orang yang kayak gimana, ada saran-saran nggak dari Shirley? Tipsnya, jadi kalau yang pertama sih yang karena kita tuh yang dijual bukan yang dijual yang dipandang ya kita kan apa looks-nya. Jadi yang pertama tuh yang pasti kalau mau masuk ke dunia penerbangan tuh harus tinggi dan badannya proporsional. Itu biasanya yang ngikuti BMI itu sih, jadi yang tinggi badan dikurang 110. Tapi biasanya di semua maskapai itu minimal tinggi itu 160. Jadi beratnya kira-kira 50 lah kalau misal tingginya 160 gitu. Itu yang pertama.
Terus cocoknya bidang ini tuh buat orang yang nggak mau, yang suka, yang sukanya itu bebas gitu, kerjanya nggak dikekang gitu. Kalau aku sendiri jujur emang nggak bisa kalau kerja di depan komputer selama seharian, dua duduk ngeliatin komputer itu aku nggak bisa. Jadi aku harus kayak gerak gitu, orangnya tuh suka gerak gitu. Jadi cocok buat teman-teman yang apa ya, kalau kerja tuh nggak ditarget gitu loh, kamu harus gini, kamu harus apa nyelesain ini, itu tuh nggak cocok sih. Apa cocoknya buat teman-teman yang mau free gitu. Terus kalau mau masuk pramugari juga minimal harus bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya yang standar aja gitu, jadi kayak perkenalan seenggaknya tau lah mereka apa yang diomong, apa bahasa Inggris standar lah pokoknya. Itu sama ya itu aja sih, Bu. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Seenggaknya tahu nama bandara, terus kayak tentang Indonesia gitu. Ya, kayak gitu sih. Oke, Dan nggak kurang perlu lebihnya. masuk sekolah pramugari sih sebenarnya juga. Jadi lulus SMA kalau misal ada pendaftaran buat masuk maskapai ya daftar aja gitu bisa. Oke, salah satu life hack yang tidak banyak diketahui orang, akhirnya di quote juga, bahwasanya nggak harus masuk sekolah pramugari untuk jadi pramugari. Ini tadi baru dikatakan oleh Shirley seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak SMA, anak-anak SMK pun sangat terbuka lebar untuk berkarir di bidang pramugari. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin ada pesan-pesan lanjutan dari Shirley untuk yang mau bekerja di bidang aviasi. Yang mau bekerja di bidang aviasi ya persiapin diri sih, dipikir lagi gitu. Maksudnya emang enak dilihatnya, plusnya banyak, cuman minusnya juga banyak, apalagi resikonya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau masuk di dunia aviasi, mending dipikirin lagi, di sharing sama orang tua yang pasti. Udah gitu aja sih. Siapin mental. Siapin mental dan doa ibu juga penting. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya, juga terima kasih atas sharing-sharingnya. Olivia Shirley, pramugari Lion Air. Terima kasih. Kasih ya, Bud. Oke.